Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Nurul Mufida, Nanda M. Andriansyah, Puji Chaniasari, Muhammad Yusuf dengan mata kuliah Fisika Dasar. Kami dari ITS-NU Pekalongan, Santri High-Tech. Mengapa sih mobil Jeep ini sanggup menarik benda yang sangat berat? Apakah yang dilakukan orang pada gambar? Nah, semua kegiatannya ditunjukkan gambar di atas itu adalah usaha. Apa itu usaha? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai usaha. Sebelumnya, pengertian usaha sendiri itu apa sih? Usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Di bawah ini ada gambar usaha pada bidang datar. Nah, suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai berpindah sejauh S jika gaya tersebut membentuk sudut θ terhadap perpindahan. Lalu perumusannya, besar usaha W sama dengan F kali cos θ dikali S dengan keterangan W sebagai usaha satuannya Joule, F sebagai gaya satuannya Newton, S sebagai perpindahan yang dilakukan satuannya meter, dan θ sebagai sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan satuannya derajat. Nah, kalau gambar di bawah ini adalah bentuk usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, kita harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan mg kali sin θ kali S. Nah, selanjutnya usaha yang dilakukan berupa yang pertama berbanding lurus dengan besarnya gaya, yang kedua berbanding lurus dengan perpindahan benda, yang ketiga bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda, yang keempat hubungan antara gaya dan perpindahan. Jika θ sama dengan 0 derajat, arah gaya berimpit dengan arah perpindahan. Dirumuskan W sama dengan F kali S. Jika θ sama dengan 90 derajat, arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Cos 90 derajat sama dengan 0. Dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Nah, yang terakhir, jika S sama dengan 0, berarti gaya tidak menyebabkan benda berpindah. Maka usaha yang dilakukan sama dengan 0. Misalnya Anda mendorong tembok, tembok tidak bergerak, maka dalam hal ini Anda tidak melakukan usaha. Nah, lanjut ke contoh soalnya ya. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya, seperti pada gambar diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu? Jika sudut antara gaya dengan perpindahan 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter, berapakah itu jawabannya? Nah, ini selanjutnya jawabannya ya. Diketahui F sama dengan 22 Newton, kemudian sudutnya 60 derajat. Kemudian S atau perpindahannya diketahui tadi dari soal 3 meter. Kemudian ditanyakan W atau usahanya berapa. Kemudian ini jawabannya, W sama dengan F kali S kali cos θ. Kemudian sama dengan 22 Newton kali 3 meter kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu 1/2. Kemudian dibulatkan 0,5. Kemudian 222 dikali 3. Hasilnya 66. Kemudian W sama dengan 33 Joule. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila suatu benda tersebut melakukan usaha. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Besarnya energi kinetik berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut.
EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Dengan M sama dengan massa benda satuannya kilogram, V kecepatan benda satuannya meter per sekon, dan EK energi kinetik satuannya joule. Berdasarkan hukum 2 Newton disebutkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka dirumuskan W sama dengan F kali S. Jika F sama dengan M kali A, maka W sama dengan M kali A kali S. Dengan F sama dengan gaya satuannya Newton, S perpindahan satuannya meter, M massa benda satuannya kilogram, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda, benda tersebut akan bergerak berubah beraturan (GL BB) sehingga berlaku PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Atau S sama dengan PT kuadrat min P0 kuadrat per 2 kali A kali S, dengan P0 sama dengan kecepatan awal benda (meter per sekon), PT sama dengan kecepatan akhir benda (meter per sekon), A sama dengan percepatan benda (meter per sekon kuadrat), S sama dengan perpindahan (meter). Sehingga persamaan usaha pada benda menjadi W sama dengan MA (VT kuadrat kurangi V0 kuadrat per 2A). Bisa juga menggunakan W sama dengan 1/2 MVT kuadrat kurangi 1/2 MV0 kuadrat. Dengan demikian didapatkan hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu W sama dengan EKT kurangi EK0. Contoh soal, seekor burung mempunyai massa 2 kg, terbang dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah energi kinetiknya? Penyelesaian. EK sama dengan setengah kali MV kuadrat sama dengan setengah kali 2 kali 5 kuadrat. Maka EK sama dengan 25 Joule. Kemudian lanjut ke energi potensial. Pengertian energi potensial itu apa sih? Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya, seperti gambar di samping. Lanjut ke energi potensial gravitasi. Nah, apa sih energi potensial gravitasi itu? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat dan kedudukan yang tinggi. Daya didefinisikan sebagai kelajuan usaha atau usaha persatuan waktu. Rumus daya dituliskan secara matematis sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T dengan keterangan W sebagai usaha Joule, T sebagai waktu sekon, dan P sebagai daya Joule per sekon atau watt. Contohnya, mobil, motor, atau mesin-mesin lainnya sering ditanyakan memiliki daya sekian HP, horsepower, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai daya kuda dengan 1 HP sama dengan 746 watts. Contoh soal selanjutnya, buah apel dengan massa 4 kg jatuh dari ketinggian 20 meter. Percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan energi potensialnya. Jawab, diketahui M atau massa benda yaitu 4 kg, H atau ketinggian benda 20 meter.
G atau percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ditanya EP atau energi potensial. Jawab, EP sama dengan M kali G kali H, massa kali gravitasi kali tinggi, yaitu 4 kali 10 kali 20, hasilnya 800 joule. Lanjut ke contoh soalnya ya. Seorang petugas PLN yang masanya 50 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 meter dalam selang waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah daya yang dikeluarkan petugas PLN tersebut? Diketahui M massa petugas PLN 50 kg, H sama dengan 30 meter, T sama dengan 2 menit dijadikan sekon, maka jadinya 120. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka bisa menggunakan rumus P sama dengan W per T atau M kali G kali H per T sama dengan 50 kg kali 10 meter per sekon kali 30 meter per 2 kali 60 sekon. Jadi sama dengan 125 watt. Lanjut ke contoh soalnya ya guys. Sebuah benda dengan massa 5 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Diketahui M massa sama dengan 5 kg, V sama dengan 20 meter per sekon. Ditanyakan EK energi potensialnya. Jawab EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. Jadi 1/2 kali 5 kali 20 kuadrat sama dengan 10 joule. Kemudian juga bisa dilihat referensinya. Nah, ini adalah rangkuman yang kita bahas tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.